Debat panas dalam program Rakyat Bersuara menghadirkan momen tak terduga ketika Presiden Petisi Ahli, Pitra, justru terjebak oleh pertanyaannya sendiri saat beradu argumen dengan pakar digital forensik, Rismond Sianipar. Perdebatan bermula ketika Pitra menginterogasi Rismond soal sikapnya terkait dokumen ijazah Jokowi yang belakangan ramai dibahas publik. Dengan nada tinggi, Pitra menantang, kalau Anda yakin ada masalah, kenapa tidak membawa ijazah itu langsung ke UGM untuk diverifikasi? Apakah saudara pernah bersurat ataupun menanyakan langsung kepada UGM kenapa itu tidak ada watermarknya dan tidak ada garis-garisnya itu? Tunggu dulu. Iya, itu dulu, jawab dulu. Jawab dulu itu dulu. Apa pentingnya, Bung? Enggak, nanti ada urgensinya. Jawab dulu. Saya akan jawab. Enggak, jawab dulu. Ya. Pernah nggak saudara tanya itu kepada UGM? Karena ini kan produk dari UGM. Oh ya, Coba, siapa yang bilang ini produk dari UGM? kok kau bertanya balik ke saya? Makanya saya tanya, ini kan yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Kau lihat, makanya Kau yang ngomongin itu dari UGM. Kau bilang Jangan tadi buat marah itu, saya kau. Hei, sini. Ini kan kau bilang tadi, mana itu tadi tunjuk kau itu. Sini dulu, pinjam dulu ini. Hei, ini kau bilang, ini kau bilang tadi palsu, terus tidak ada watermark Ya, dan lain-lain. ya. Pertanyaan saya, pernah nggak kau bawa ini ke UGM? Bu, ini benar nggak ini ijazah Pak Jokowi? Ininya bermasalah, watermarknya juga tidak Siapa ada. bilang itu dari UGM? Pernah nggak itu kau tanya Nggak, ini? siapa bilang itu dari Kau aja UGM? bimbang dan Itu ragu dari terhadap penelitianmu. Dian Berarti kau Sandi. belum confirm terhadap UGM terkait dengan temuan kau ini. Rismond yang terlihat tenang justru membalikkan pertanyaan itu dengan satu kalimat yang membuat studio hening. Jadi Anda yakin dokumen itu benar-benar buatan UGM? Pertanyaan balik tersebut membuat Pitra terlihat kebingungan. Alih-alih memberikan jawaban yang tegas, Jangan sampai 2 kalian saya usir Anda nanti. Oke, silakan. Kurang ajar, nggak pernah diajari sopan santun kau. Oke. Udah. Oke, jadi Nah, ini mereka menyerang pribadi saya dengan Iya. bodoh. situasi memanas ketika satu penonton di studio tiba-tiba bersorak lantang mengomentari gaya debat Pitra yang dianggap tidak akademis dan hanya mencari sensasi. Bilang bodoh tadi siapa? Kamu ke depan kau. Jangan sok jauh kau. Oke. Udahlah. Bilang bodoh. Oke, Sini kamu. lanjutkan. Oke. Kurang ajar kau ini. Nah, gua udah bilang bodoh gitu loh. Oke. Ini siapa? Lu kira gua takut sama lu? Udah. Udah. Kurang ajar. Oke. Nanti. Udah jangan. Bilang bodoh. Emang siapa lu? Hah? Udah. Bodoh. Tolong. Macam betul aja kau. Tolong udah. Udah. Jangan sampai 2 kalian saya usir Anda nanti. Oke, silakan. Kurang ajar. Nggak pernah diajari sopan santun kau. Oke. Udah. Oke, jadi Nah, ini mereka menyerang pribadi saya dengan Iya. bodoh. Sorakan itu memicu reaksi keras. Pitra merasa tersinggung. Sontak ia berdiri dan menunjuk ke arah tribun penonton. Ia mengatakan, kalau berani naik ke sini, jangan cuma teriak dari bawah. Aksi tersebut membuat moderator segera menengahi. Sementara penonton lainnya riuh menanggapi momen itu. Debat sempat dihentikan beberapa menit karena suasana di studio menjadi panas. Meski akhirnya acara kembali dilanjutkan, kejadian tersebut menjadi sorotan utama pemirsa, terutama karena Pitra dinilai tersudut oleh pertanyaan sederhana yang justru ia lontarkan terlebih dahulu. Terlepas Yang saya lain tanya hal Bang ya. Pitra, kalau Bang Pitra memang menyangka ini, tahu nggak yang diperbandingkan oleh Mabes Polri itu yang mana? 3 itu, tahu nggak yang mana? Kan udah dijelaskan Mabes Polri. Lah, ya yang mana? Perbandingannya Nomor ada teman-teman berapa? sesama alumninya sekolah itu. Nomor berapa? 3 itu. Kalau kau tanya nomor itu kan kamu yang berperkara Ya, gitu loh. makanya Artinya itu. apa? Kita Kan menguji nggak daripada ngerti. penelitian kau dulu. Kalau nggak ngerti ya Hei, udah. bukan nggak ngerti. Kalau nggak ngerti ya Artinya udah. kau juga jangan menampilkan yang membuat masyarakat bingung gitu loh. Ini jelas. Yang mana? Orangnya Sama nggak? jelas. Contoh deh. Oke. Pak, coba Pak, kasih kacamata dulu. Sama nggak warnanya itu ijazah nomor Bang, 1, 2 dan 3? Oke, kita kembali lagi. isu. Tadi kenapa saya tantang Mas Roy? Karena saya juga siapkan juga duit di sini 10 juta buat Mas Roy bisa membuktikan itu Nggak asli boleh atau untuk tidak. gratifikasi. Bukan, saya ingin tantang. Ya, saya buat ini. Coba dibuka kalau Mas dulu. Roy bisa tunjukkan malam ini yang Jangan palsu isi di mana daun. saya kasih 10 juta ini. Tapi kalau nggak bisa, berarti kan omon-omon. Karena saya lihat Mas Roy ini cocok logis saja gitu loh. Yang katanya palsu, saya tanya hasil penelitiannya mana? Tunjukin dong hasil Sudah ada. penelitiannya. Sayangnya hasil saya kajiannya nggak apa? minta. Terus kita lihat kan gitu. Nah, Skripsinya minggu lalu. terus kalau satu masih lagi, ada saya ingin PR-nya, menjawab Bung Rismond dulu yang katanya. Sebentar Mas, ini saya jawab dulu. Iya, saya jawab dulu. tunggu Saya dulu. jawab Saya, Mas Roy. Saya Ya. jawab dulu. Jadi dari situ ya Mas Roy aja melihatnya itu bukan dari Pak Jokowi langsung yang memiliki hak. Perdebatan sengit terjadi antara praktisi hukum Pitra Ramadhani
dengan pakar telematika Roy Suryo dalam tayangan televisi Rakyat Bersuara saat membahas keaslian ijazah. Halo semuanya guys, kembali ke channel saya Poin Emas. Hanya orang bodoh yang marah dikatain bodoh. Hehehehe, jadi kelihatan bodoh beneran ini orang. Kalau sudah makan pakan ternak termulnya kali, pasti bodoh jadinya. Modelan termul memang begini semua, ngotot, modal keras, urat leher, ujung-ujungnya aja adu fisik. Yang udah-udah kan begitu. Kami atas nama keluarga Fitra Romadoni minta maaf kepada semua orang Indonesia atas gaduhnya perbuatan saudara kami si Fitra, karena si Fitra stres berat diambang kegilaan karena dia ingin boneka enak enggak diizinkan oleh neneknya. Pembohong akan dikelilingi orang yang bodoh. Sok keras si Fitra ini. Udah jelas dia menunjukkan kebodohannya sendiri malah marah. Pengacara rasa preman. Fitra Ramadan harus ganti nama. Tak sesuai dengan ucapannya berbelit-belit padahal yang dikatakan mengutip Raja Ngibul. Orang bodoh menutupi kebodohan orang bodoh. Mantap Roy Suryo CS, lanjutkan, rakyat mendukungmu. Sejak Jokowi menjabat kejujuran mahal di negeri ini. Pengacara atau pengangguran banyak menjilat yang perlu diundang itu loh. Minion ngamuk. Fitra ngomong apapun rakyat sudah percaya lagi. Kocak itu Om Botak Rismon, mantap Om Rismon. Tambah yakin palsunya. Sudah bodoh galak lagi. Bodoh karena dia tidak tahu mana benar mana salah. Dia bukan bodoh tapi bingung cari jawabannya, dan banyak di studio yang kurang suka sama dia. Hahaha, kocak emang Fitra, saking semangatnya mau jadi komisaris emak-emak pun dilawan. Om Roy menyala 100% telematika loh ini masa iya. Termul ODGJ preman ngajak duel. Maaf Wibu, bapak kami dari pihak rumah sakit minta maaf atas lepasnya 2 orang ini dari rumah sakit jiwa. Itu orang kekeh banget ngebela tuannya. Weke kocak udah mah emosian si Fitra. So pintar lagi Bu MN yang belum ada komisarisnya, ujungnya tangan. Mereka termul itu bukan bodoh, tapi kalau mereka pandai dan cerdas sudah pasti tidak akan jadi termul. Bang Aiman yang diusir Fitra bukan penonton. Orang bodoh pasti marah jika dibilang bodoh. Seharusnya Fitra pintar, hanya saja membela kebohongan. Mau tidak mau bodoh karena bingung cari titik terangnya. Sudahlah, shifternya tidak pernah ditangkap, mana lagi koruptor yang tidak mau ditangkap. Rakyat yang teliti dan tidak bodoh jangan mau dibuat jadi bodoh seperti termul dan relawan mereka. Dia marah karena dia memang bodoh, tersinggung dianya. Kalau orang pintar dibilang bodoh biasanya hanya diam, tapi kalau memang bodoh biasanya langsung sadar sendiri. Cari duit itu sulit, mumpung ada sumber gede duitnya. Pak Mul walau harus membodohkan diri, mengorbankan ilmu yang diraih dengan susah payah. Oh, para termul. Hehehehe. Kalau diajak berantem betul-betul kalah si Fitra. Pembela JKW pada pihak semua bikin malu rakyat Indonesia. Apalagi Fitra Romadoni, pengacara yang sangat pihak. Memang hanya orang bodoh yang masih mendukung Jokowi, apalagi hanya demi uang, dan apalagi uangnya uang subhat, uang yang berasal dari sumber yang tidak jelas. Fitra CR staf ahli menipu karena sayang kepada Jokowi dan disogok sama cuan itu. Lah staf ahli yang bisa disogok. Hehehe, pintarnya Fitra mengeles dengan cara marah-marah dalam audien.
Para si Pitra agak sadar kenyataan, malah marah-marah. Kalau Jokowi ketahuan ijazahnya palsu, tangkap semua pembela dan termul-termulnya. Termul kepenasaran kali. Dia ngomong aja nggak punya etika, pakai kata kau. Padahal ini tonton banyak masyarakat. Syarat menjadi termul harus halul. Pitra termul ini kalau nggak ngotot keemosian, nggak cair, makanya harus keluar keras. Mas Roy Suryo kelihatan banget pintarnya, nggak pernah kebawa emosi, senyum-senyum baik. Sebaliknya seorang Pitra lainnya kali nggak usah diundang bikin rusuh. Bentuk fisik mirip Jam Rasman Nasution ya, dan caranya juga nyolot-nyolot ya. Pitra, hei Pitra sok jago lo, kapret loh ya. Apa kata saya, orang dengan latar belakang apapun yang jadi termul pasti bodoh. Hahaha, termulnya memang cepat emosian. Warga Indonesia harusnya, kalau termul itu berbahaya untuk negara ini. Kalau dia sudah ikut merugikan warga dengan membantu kebohongan, apa harus mereka ini layak tanah Indonesia? Kalau memang bodoh, kenapa memangnya? Pitra ini hanya bisa jadi lelucon saja. Fitra pengacara Pak Preman tuh, dia tuh itu kewe. Tangkap Pitra ini, periksa Kejagung. Nampak sekali di relawan Jokowi ini dibayar hingga mempersulit kebenaran, membuktikan. Seharusnya Presiden, Kemedikdamesmen dan Kemediket sudah ikut campur untuk menyelesaikan masalah ijazah yang sangat berlarut-larut. Prabowo gak berani ikut campur. Namanya Pitra dan tidak bisa melafalkan huruf F pada acara lain. Dia bilang pu papa. Pertanyaan bodoh ini menghasilkan waktu dan memotong penjelasan ilmiah Bang Rismon. Kalau itu diyakinkan palsu, kenapa pula harus ditanya ke UGM? Yang menyebarkan itu adalah dia, Sandi. Ya, ditanyakan ke dia, udah cukup sekali lagi ini pertanyaan bodoh. Tapi ya memang maksudnya supaya memotong penjelasan ilmiah Bang Rismon. Jadi dengan modal ngotot sudah bisa tampil di acara Aiman, sudah bisa membodoh-bodohi orang. Bodoh itu bukan kata ya, tapi fakta ya. Kalau pintar dia iya juga. Kalau proses membuktikan ijazah itu tanggal, jasa yang termul, yang penting dapat cuan. Benar kata Bung Roy, selalu ada wajah harus dipermalukan atau maluin. Yang pro Jokowi demi uang dan jabatan, sementara Roy Suryo dengan rekannya demi kebenaran semata. Pengacara